Selamat siang semuanya, nama saya Nicole Sulianti. Saya Dania Putri Ramadhani. Saya Karen. Nama saya Amanda Monika Lamgabe. Saya Vira Rahayu. Nama saya Kevin. Selamat siang gue sahabat dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai PSA kedua, yaitu tentang arus kas. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa sih tujuan dari PSAK ini. Tujuannya yang menggambarkan perubahan historis dalam cash dan cash equivalent yang diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan dalam satu periode yang sama. Nah, informasi arus kas untuk entitas ini nantinya akan memberikan kegunaan sebagai dasar baik bagi pihak internal dan juga eksternal di dalam menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan cash and cash equivalent serta menilai kebutuhan cash entitas tertentu menghasilkan arus kas tersebut. Nah, apa saja sih manfaat dari laporan arus kas? Nah, manfaatnya yang pertama adalah untuk memberikan informasi yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan evaluasi atas perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, yaitu likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah, serta arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Manfaatnya yang kedua adalah untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para penggunanya untuk menggabungkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi sebagai entitas. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai kas dan setara kas atau cash and cash equivalent. Nah, kas adalah saldo kas atau cash on hand dan juga rekening giro atau demand deposit. Nah, sementara cash equivalent atau setara kas adalah investasi yang memiliki likuiditas yang sangat tinggi, biasanya berjangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang sangat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang signifikan. Nah, yang termasuk ke dalam setara kas ini ada 3 hal. Yang pertama adalah investasi segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Yang kedua adalah saham, di mana saham yang termasuk ini adalah preference yang jatuh temponya telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah cerukan atau bank overdrive, yang adalah perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo rekening kas mencapai angka 0. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Misal, pelunasan, pinjaman, dan bunganya. Itu tuh dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, yaitu pendanaan dan operasi. Arus kas operasi, di dalamnya ada aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dari pendanaan. Indikator utamanya adalah menentukan apakah operasi ini itu dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman, membayar dividen, dan juga melakukan investasi. Nah, info dari arus kas operasi itu tuh ada penjualan barang jasa, royalti, pendapatan lain. Yang kedua ada pendapatan sewa, dan juga restitusi pajak. Yang ketiga ada pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Nah, outflows dari arus kas operasi terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pengembalian kredit, dan juga pembayaran biaya operasi. Nah, selanjutnya pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Ini tuh bisa didapat dari 2 metode. Yang pertama ada metode langsung. Nah, metode langsung adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ingin diungkapkan. Nah, dengan metode langsung ini, informasi mengenai kelompok utama, penerimaan kas bruto, dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dari beberapa hal, yaitu dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan beban, pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam raba-rugi komprehensif. Nah, fungsinya adalah untuk perubahan persediaan piutang usaha dan utang usaha selama periode perjalanan. Nah, yang kedua ada dari metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan beban yang terkait dengan investasi dan pendanaan. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat ditentukan menyesuaikan laba atau rugi dari pengaruh
perubahan persediaan dan piutang usaha, serta utang usaha selama periode perjalanan, dan juga memberikan pengaruh kepada pos yang bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak yang ditangguhkan, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas, investasi, atau pendanaan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada aktivitas operasi metode tidak langsung. Nah, sebelum melakukan pelaporan arus kas dari aktivitas operasi ini, arus kas bersih dari aktivitas operasi ini ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari beberapa pengaruh. Yang pertama, menyesuaikan laba rugi bersih dari pengaruh perubahan aset dan liabilitas untuk aktivitas operasional, seperti piutang usaha. Yang kedua, menyesuaikan dari beban bukan kas, yaitu seperti depresiasi dan amortisasi. Yang ketiga, menyesuaikan dari pengaruh pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan, yaitu seperti kerugian dan keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya ada arus kas investasi. Arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas, dan mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Terdiri dari inflow dan outflow. Inflow terdiri dari penjualan aset tetap tidak berwujud dan jangka panjang, kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain, kas dari kontrak future untuk pendanaan, terdiri dari kas untuk membeli aset tidak tetap, tidak berwujud, pengembangan dikapitalisasi, kas dari kontrak future, forward, swap untuk pendanaan, dan pembiayaan untuk membeli instrumen. Selanjutnya ada arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Aktivitas pendanaan memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penentu, penerimaan kas dari penerbitan saham, dan penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan panjang, dan hipotek. Outflow terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, kas oleh list untuk mengurangi saldo liabilitas terkait pembiayaan sewaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pelaporan arus kas dan aktivitas investasi dan pendanaan. Dilaporkan secara terpisah, kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang dilaporkan atau yang boleh dilaporkan neto. Nah, artinya, yang dilaporkan dengan neto yaitu penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi, misalnya pembayaran rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Lalu penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar dan jangka waktu singkat, misalnya transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, lalu pinjaman jangka pendek. Dan untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, itu ada 3, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, lalu pemberian dan pelunasan uang muka, dan pinjaman kepada nasabah. Sekian dari saya. Selanjutnya ada arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan pada nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas tersebut. Hal ini konsisten dengan PSHK 10. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Selanjutnya ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen ini diungkapkan secara terpisah dan klasifikasikan secara konsisten. Untuk yang bunga, beban bunga ini dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Untuk dividen, dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Untuk pendapatan dividen ini dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya pajak penghasilan. Nah, dalam PSAK 2, arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Tetapi, hal ini dikecualikan jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.
Selanjutnya, investasi dalam asosiasi, anak perusahaan, dan bisnis lain. Nah, dalam PSAK 2, investasi yang dilaporkan hanya investasi yang berkaitan dengan arus kas dan terjadi antara investor dan investi. Kemudian, pengungkapan atas perolehan dan kehilangan entitas anak perusahaan dan bisnis meliputi jumlah imbalan dan porsi imbalan yang merupakan kas atau setara dengan kas. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ilustrasi laporan arus kas di PSAK 2. Baik, saya akan lampirkan ilustrasi dari laporan arus kas operasi metode tidak langsung pada bank.